Ini ya, kita di sini nih posisinya di Hargo Dalam. Kemudian kita ke Pasar Dieng. Kebalik Mas. Terus Harusnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jadi gua tuh lagi di Hotel Luminor di Sidoarjo dan ini teman gua di belakang, Bro Dandi. Jadi bro, kita mau nyeritain ya pengalaman kita. Jadi kita tuh udah naik Gunung Lawu via Ceto di hari kemarin. Nah sekarang kita istirahat dulu, kebetulan kita habis naik gunung ada job, jadi kita nginep beberapa malam di hotel. Nah ini juga kita masih baru bangun tidur bro, cuman tadi ada inspirasi buat saya bikin video pengalaman waktu ke Gunung Lawu ya bro. Nah jadi kawan-kawan, Gunung Lawu itu kan salah satu destinasi yang belum pernah gua daki gitu. Makanya kita bertujuh ya. Yuk, tujuh. Ya, bertujuh dari Kabupaten Kuningan kita jalan ke Lawu via Ceto saat itu, dan kita ngegunainnya tuh jalur selatan, jadi nggak lewat tol, dan itu lumayan lama banget. Kita berangkat jam berapa ya dari Kuningan itu? Lama tuh, jam 4 kita cabut dari Jam 4 sore nyampe ke lokasi ke Solo di Karanganyar ke Ceto itu sekitar jam berapa ya? subuh lah. Subuh ya? Jam setengah 5. Subuh, jadi hampir beberapa jam tuh, 8 jam ya ada. Nah singkat kata kita alhamdulillah nyampe ke base campnya Ceto. Di sana kita difasilitasi ya, ada rumah buat istirahat, kemudian ada apa sih kayak toilet, mandi kayak gitu, ada air panas juga. Kemudian ada banyak warung di sana, kita istirahat. Pas datang kita langsung tidur ya. Iya, datang bersih-bersih sebentar. Bersih bentar, kemudian kita tidur karena udah subuh tuh. Udah mandi, udah sarapan di warung depan BC, base camp itu. Gua siap-siap tuh ya, berangkat kita lah bertujuh ke Ceto itu. Awalnya sih ada ini ya candi, kemudian ada candi Ketek juga. Udah agak siangan tuh, jam 10 udah kalau nggak salah ya. Iya, jam 10 siang tuh kita udah agak kesiangan sebetulnya. Berangkat start pendakiannya. Di awal pendakian tuh vegetasinya masih enak ya, landai ya. Cilandai mirip-mirip lah kayak mana itu di Palutungan ya, jalur Palutungan Ciremai. Nah, jadi kita nggak langsung nanjak gitu, kita nikmatin dulu tuh beberapa spot candi di sana, candi Ketek gitu ya. Ketek itu mungkin bahasa Jawanya apa ya? Ketek gitu mungkin ya. Iya, nah, Ketek itu monyet lah. Monyet ya, saya kurang tahu sih bagaimana sejarah candi ini. Kita foto-foto di sana sambil ya senda gurau lah ya. Masih enjoy gitu tuh awal-awal pendakian. Kita naik terus. Berapa menit kemudian kita ketemu enggak, kita ke base camp dulu bro ya sebelum base camp, laporan dulu. Briefing dulu ya. Dikasih selebaran gitu kan. Kita dikasih tahu gimana cara pendakian, beberapa pos dan lain-lain tuh. Dan yang gua dengerin tuh kalau nggak salah tuh tentang itu ya, pos Pasar Dieng gitu mungkin. Kalau di umum sih pasar setan ya namanya tuh. Dan itu yang jadi titik utama, maksudnya supaya kita bisa lancar lewat ke sana tuh di briefing dulu oleh si masnya. Nah udah gitu kita berangkat, mulai jalan, tadi lewat candi, terus di beberapa menit kemudian tuh kita nemuin itu ya pemandian ya bro. Ya ada. Ya, apa ya, sendang lah, cuma nggak tahu lupa namanya itu. Iya, kayak semacam pemandian, sendang, ada kolam di sana. Kita foto-foto dulu, bikin video, ketawa-ketawa di sana. Udah gitu ada warung juga tuh di sana, warungnya tuh di bawah ya. Nah kita lanjut, kita ketemu sama warung ya bro. Warung pertama lah. Pos bayangan lah ya. Pos bayangan, warung kedua kayak itu. Sebelum pos 1. Bener, kita beristirahat di sana, kita makan apel, saya masih ingat apel. Dan saya juga beli Pocari Sweat di sana, harganya 12.000 Pocari Sweat. Yang jaga bapak-bapak, kita beristirahat tuh bentar banget di sana. Terus kita lanjut ya. Agak nanjak. Lanjut perjalanan ke pos 1 dan pos 1 ya? treknya udah mulai tuh. Agak ini ya? Agak mulai nanjak-nanjak dikit lah. Gitu ya, dikit. Nah, di pos 1 tuh kita nyampe, itu tandanya pos 1 tuh bangunan kecil ya? Apa ya? Ya kayak atap. Apa sih? Gubuk tanpa dinding ya? Dinding gitu ya? Cuman atap aja. Ada bangunan dari seng kalau nggak salah, ada pos 1 di sana. Itu ada bisa bikin nenda lah, 1 atau 2. Nah, dari pos 1 kita lanjut tuh, dan teman-teman kita kan bertujuh nih, ya bro. Yeah. Itu udah mulai pisah belum? Belum tuh. Ya jaraknya masih agak sedikit deketan lah. Masih deket-deketan ya, yang bertujuh ini masih deket-deketan. Dan kita emang memilih di belakang kawan-kawan, karena memang ya kita kemampuannya ya udah jarang naik gunung ibaratnya, dan kita juga santai banget waktu itu. Yang 4 orang ini agak cepet begitu. Dan saya juga mempersilahkan nunggu di depan. Nah akhirnya kita udah pos 1 ke pos 2. Di pos 2 tuh ada apa ya? Sebelum pos 2 tuh baru mulai tragedi tuh. Oh iya, yang waktu itu Bro Dandi otot gua ketarik tuh dari perjalanan pos 1 ke 2 tuh. Bener. Jadi Bro Dandi ini otot saraf lututnya agak ketarik ya. Kan lutut bro, betis ya. Menegang gitu. Dan untungnya alhamdulillah ada rekan kita Bro Kadiman
ini ya urut-urut gitulah, Ya. mijit-mijit, kemudian pakai obat gosok juga tuh, dan kita sempet wah gimana ini kan baru aja naik udah ada kejadian, cuman kita terus jalan dan baik kan ya waktu itu kakinya ya, Ya, lumayan lah. masih bisa jalan lah sampai pos 2. Sampai pos 2. Oh iya, pos 2 tuh kita ketemu tim yang pertama. Makan di situ lah. Makan dulu tuh bro, kita makan nasi bungkus yang kita beli dari bawah. Nah udah gitu kita makan telur ya, nasi bungkus telur, ketemu sama pendaki lain, kita ngobrol-ngobrol segala macem, bercanda-bercanda. Ngopi di situ. Oh sepi ya? Ngopi. Oh ngopi, bener. Di situ ngopi, dan ada juga memang atap gitu ya, atap gubuk gitu yang udah disiapin oleh pengelola. Dari seng kita bisa berteduh dan bisa nge-camp juga di sana di pos 2. Cuman pos 2 hanya sebatas, bukan target kita untuk nge-camp. Lanjut ya. Lanjut nah ini pos 3 ini jadi semacam pos utama gitu ya. Iya, sebenarnya karena pos 3 nih alternatif pendaki untuk nge-camp sebenarnya. Karena ada air ya. Ada air juga. Ada sumber mata air dan ada warung di sana tuh banyak. Nah, makanya agak jauh ya jaraknya ya. Agak jauh tuh. Nah, dari mulai pos 2 menuju pos 3, tim kita udah mulai agak jauh tuh. Iya, bener. Tim 1 itu 4 orang udah agak cepet, dia lebih cepet. Iya. Udah nyampe duluan di pos 3, kita baru nyampe ya. Beberapa menit kemudian. Kita ke satu warung namanya Mbok apa tuh? Mbok Yuni. Wah itu luar biasa pelayanannya pemirsa. Mbok Yuni kita di sana beli makan, pecel telur ya. Iya, pecel telur. Gorengan lah, teh manis segala macam. Harganya sih ya worth it kalau menurut saya, karena emang dia jauh dari kota, makanya agak naik. Harganya ya wajar-wajar aja lah begitu. Kita istirahat di sono, tiduran nggak kita? Nah di pos 3 nih kita agak tidur bentar tuh. Tidur bentar ya. Makanya agak jauh tuh akhirnya. Iya, oh bener. Jadi di pos 3 ini pemirsa, yang tim 4 orang ini dia lebih duluan karena kita mempersilahkan, dan kita bertiga itu tim 2 kita istirahat dulu, tiduran dulu lah. Sekitar berapa menit lah kita tidur untuk, karena memang waktunya tidur ya, siklus tidur siang gitu. Kita tidur dulu di warung, udah itu kita bangun dan kondisinya memang udah lelah ya. Nah kita bangun, kita lanjutin tuh, kita mau ngejar teman kita yang ada di tim 1 yang udah duluan. Berangkatlah dari pos 3 ya. Pos 3. Berangkat dari pos 3 tuh. Jam berapa ya? Di jam 4 tuh. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore, karena kita udah janjian mau nge-camp di pos 5, jadi mau nggak mau kita ya tetap coba ngejar ke sana. Iya. Terus tuh kita jalan, ngejar ke pos 5 ya. Itu lumayan jauh ya? Terjal banget itu, dari pos 3 ke 4 bro. Iya bener sih. Jalan paling terjal tuh di situ tuh. Dan menurut gua tuh ini puncak pendakiannya, karena udah sore tuh bro. Udah sore. Kita udah sore, kita nyampe pos 4 itu maghrib ya. Maghrib, pas lah maghrib tuh. Jam 6 lah. Jam 6. Makanya sih saya selalu menghindari, sebenarnya kita menghindari pendakian waktu maghrib gitu ya, waktu petang gitu, karena emang apa ya, bukan ngeri sih sebetulnya, jadi agak gelap, udah mulai gelap dari siang ke gelap gitu kan. Iya, ibaratnya pergantian waktu dari ya. siang sore ke malam itu kan. Ya kondisinya kurang enak juga buat jalan. Kita hanya memutuskan buat berhenti sejenak, waktu itu mungkin maghrib ya, azan maghrib. Kita di pos 4, di sebuah bangunan dari seng, ditutup gitu, pelindungan, kita duduk di sono sambil menunggu malam ya, istirahat. Kita juga bikin kopi dulu di sana tuh, terus apa lagi ya? Ya makanan kecil, nunggu, udah gitu, udah dirasa udah malam. Nah kita berangkat ya. Kita emang sholatnya juga darurat ya, kadang kita pakai sepatu gitu, kemudian kita tayamum dan lain-lain, kadang nggak ada air. Dan itu seminimal mungkin kita coba buat tidak meninggalkan ibadah wajib kita begitu. Nah terus udah itu kita jalan. Nah di sini loh bro, gue merasa kita perjalanan malam ya, dari 6:30 mau ke pos 5 tuh. Ya, udah sepi, cuma bertiga kan? Cuma bertiga. Tapi awal-awal emang masih ketemu beberapa pendaki yang naik juga, yang ada ya. Ada, cuman pas pertengahan jalan menuju pos 5 itu udah mulai sepi tuh. Iya, pos 5. Sempat kita pikiran kita agak panik ya, takutnya kita nggak nyampe pos 5. Ya, panik, frustasi juga. Frustasi juga, bro. Jadi, aduh gimana nih, kalau misalkan jam 9 kita nggak nyampe, jam 9 malam kita nggak nyampe pos 5, ya kita plan B-nya bikin nge-camp di shelter gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak ada plan sih, itu cuma di pikiran kita masing-masing. Baru kebuka pas nyampe di pos 5, baru kita cerita masing-masing. Iya bener sih, bener. Jadi dalam pikiran kita tuh, nih gua kalau nggak nyampe pos 5, kita nge-camp di tengah aja gitu. Iya, itu kita nggak utarakan sepanjang jalan, karena bener, kita udah lelah, udah capek ya. Gitu. Jadi emang kita jalan itu pemirsa, kita nggak cepet. Jadi karena emang kita udah berumur lah ibaratnya, kalau kondisi kaki juga udah nggak speed yang dulu. Jadi itu malam itu berkecamuk ya, kita hening, jalan tuh sepi, sambil kita memikirkan pikiran masing-masing gitu, ini gimana di udah gitu kan HP kita tuh, alat komunikasi kita dengan tim yang pertama tuh kan nggak putus-putus connect kan? Ya, putus-putus.
Nah akhirnya di sebuah sabana kecil ya, Ya. kita connect tuh komunikasi kita, handy talkie kita connect sama yang tim 1 dan mereka bilang udah ada di pos 5, udah bikin tenda. Tuh senang banget ya kita. Diarahin. Ini sabananya tuh, kalau pemirsa tahu mungkin ada sabana 1, 2 gitu ya, ada Ya. 3 gitu. Nah kita diarahin oleh tim dan alhamdulillah akhirnya kita sampai pos Pos 5. pos 5. Terus sekitar jam berapa ya, Bro? Berapa ya? Setengah 9 ya? Setengah 9 lah ya. Setengah 9. Setengah 9 gitu. Aduh senang banget pemirsa. Karena ya kita kayak udah nyampe ke rumah gitu. Ada banyak tenda di sana. Kita bikin tenda, kita udah dimasakin Indomie sama tim 1 dan kita makan lahap banget dan bersyukur ya. Karena nyampe gitu, nyampe ke teman kita. Udah gitu kita beres-beres segala macam bla 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 bla, masak dan lain-lain. Tidur ya. Jam 9 ya, jam 10 ya tidur ya. Ya sekitar jam itulah. Jam 10 kita tidur semuanya full buat kita persiapin summit besok harinya tuh. Nah, tidur juga. Nah, waktu tidur itu gue dingin banget, Bro. Tangan tuh yang bikin dingin tuh. Ya. Iya. Tangan tuh dingin banget pemirsa. Kalau ini sih tubuh kata pakai sleeping bag, kaki juga pakai kaos kaki sleeping bag. Oke, aman lah. Kita masih bisa nahan, masih bisa tidur istirahat enak. Udah gitu jam subuh ya kita bangun, siap-siap summit untuk ini. Cuman kesiangan juga kan. Akhirnya lama juga ya. Berangkatnya tuh kita Berangkat sekitar jam 6 ya? jam 6 ya. Iya, jam 6 pas setengah 6 saya lupa. Setengah 6 lah ya, jam 6 lah waktu itu. Kita tinggalin tenda sama barang-barang, kita pakai daypack aja, berangkatlah kita ke puncak. Nah, di sana tuh treknya itu Landai sebenarnya landai di awal. Landai. Nanjak juga kan. Nanjak dikit-dikit lah, nggak terlalu. Dan kita nyampe pos Dieng ya, pasar Dieng ya, Bro. Tapi sepanjang jalan summit tuh Sabana view-nya kan? bagus ya. Iya, bener. Nah, ini pemirsa, Sabana. ada nih foto videonya ya. Ada sabananya kayak gini, luas, tanaman verdu ya. Atau Iya. apa ya? Edelweiss bukan apa tuh ya? Ya itu padang Edelweiss juga di atas kan, di atas bukit itu. Itu indah banget dan cuaca cerah banget. Kita juga foto-foto, bikin video di sono dan pokoknya itulah mantap. Kayaknya titik utama, bukan titik utama sih, bonusnya itu di sana, di Sabana Lawu ini yang luar biasa indah banget. Kita jalan nanjak nyampe ke itu ya, Pasar Dieng. Pasar Dieng. Pasar Dieng tuh ya lokasinya itu lapang, ada banyak batu-batuan. Kita sih nggak tahu ya gimana detail sejarahnya, cuman ya harus hati-hati di pasar itu, kita jaga diri, jaga omongan. Selesai kita videoin tuh supaya, karena emang kata waktu di briefing oleh itu BC-nya itu ya, base camp, kita harus videoin supaya nanti tahu jalan maksudnya gitu loh ya. Nah, kita videoin, udah gitu kita lewatin, nyampelah tuh ke Hargo Dalem ya. Harga dalam. Hargo Dalem. Jadi tempat kepercayaan orang lain mungkin ya. Iya. Ada bangunan di sana, kita mampir dulu tuh di Mbok Gian ya. Mbok Gian, lupa sih Gian warungnya siapa gitu. Apalagi ya, di sono kita belok kanan, kita nggak ke Boyem dulu ya. Terus kita nanjak ke puncak, dari sana deket, dan alhamdulillah nyampe Hargo Dumila. Harga Dumila, Nah, puncak puncak. utamanya Lawu, kita foto-foto, video, istirahat di sana, menikmati kan pencapaian. Udah gitu, nah kita pulangnya ke jalur yang Boyem tadi ya, yang beda lagi. Kita pulangnya lebih cepat sebetulnya karena terjal, nyampelah kita di Boyem. Nah kayak gini, jadi Boyem ini udah 30 tahun di Gunung Lawu ya, Bro. Kurang lebih segitu ya. Kurang lebih segitu. Ada makanan yang dijual di sana tuh dari mulai teh manis, kopi, gorengan, dan nasi pecel. Air mineral juga Air sebenarnya. mineral juga bisa 5.000 kan? Nah, itu kalau isi ulang Isi tuh, ulang. bukan aqua, maksudnya bukan Bukan dari, yang kemasan ya. iya. Tapi yang isi ulang tuh, ulang. kita bisa ngisi dari kerannya yang ada di Boyem tuh. Iya. Enak lah tempat di sana. Ada monyet di depannya tuh. Hati-hati. Si Temon. Si Temon itu galak dia. Karena ada pendaki yang bawa makanan tuh di ini ya, plastiknya. Ya kayak gitu. Ini kondisinya. Jadi warung Boyem ini kita juga sempat ngobrol sama anak angkatnya mungkin ya. Iya. Atau saudaranya. Kita ngobrol-ngobrol pengalaman di sana dan penuh makna sekali ternyata. Ada banyak orang-orang yang memilih untuk hidup di ketinggian seperti itu dengan pikiran yang sederhana dan dia lalui kehidupannya dengan nyaman. Kadang ya di sinilah emang keunikan manusia ya. Dia memilih jalannya sendiri. Seperti Mbok Yam ini dan saudaranya ini, anak angkatnya yang sudah puluhan tahun tinggal di puncak Lawu di bawahnya. Oke, itu Ada udah. satu quote menarik tuh dari anaknya tuh, Bro. Oh iya, quote-nya gimana tuh? Yang bahwa pengalaman misteri gitu. Oh iya, Gitu ya. oke. Sempat gua nanya tuh ke anak angkatnya Mbok Yam yang dia ngelayanin pembeli ya. Mas, itu gimana cara pandang dia, filsafat dia gitu. Enggak gitu. Bukan itu. Begitu. Nanya, Mas, ada kejadian mistis nggak? Pernah ada kejadian mistis nggak nih di Gunung Lawu? Karena memang kan Gunung Lawu banyak ya kejadian. Terus dia bilang, itu urusan pribadi ya, karena pengalaman mistis masing-masing itu berbeda. Itu quote-nya. Jadi, kita itu emang sama manusia, cuman kita akan ngalamin kejadian mistik, entah itu spiritualitas, entah itu mungkin yang berhubungan dengan keyakinan, dan lain-lain yang berbeda-beda. Itu dia upamakan, kita semua sholat ya, baca Al-Fatihah. Ada 5 orang. Tapi itu kan beda-beda. Rasanya tuh beda gitu. Makanya ini akan jadi makna yang mendalam banget bahwa
spiritualitas seseorang itu berbeda dengan yang lain. Dia harus mengalaminya dengan dirinya sendiri gitu. Nah kayak gitu intinya lah ya. Oke, selesai ya bro dari sana. Kita percepat pulang dari Mbok Yem turun. Kita sempat ambil jaketnya ketinggalan di atas. Kita langsung ke pos 5 lagi. Kita packing dan kita pulang. Nah, di pulang ini kayak biasa. Jadi tim 1 ini saya persilakan buat duluan dulu. Dan kita akhirnya menyisakan 2 orang gua dan Bro Dandi nih bro. Lama banget dari atas. Karena apa? Karena kita nggak bisa jalan cepet. Karena Bro Dandi juga udah cedera di lutut dan betis. Gua juga udah di pinggang. Wah pokoknya lama banget. Gua jalan turun pulang itu. Akhirnya kita persilakan yang tim 1 udah duluan pulang ke Kuningan. Kita masih jalan. Udah sore, udah malam lagi, udah maghrib. Dan itu, Ya malum lah, kita udah umur. itu pengalamannya, wih mantep. Ngeri ya, udah gelap, kita turun pelan-pelan, sepi, nggak ada lagi yang turun waktu itu. Dan posisi kita maghrib itu udah di Candi Ketek, kayak di sana. Dengan kondisi bangunan candi yang megah itu, kita kayak ngerasa, gitu ya, jalan Itu udah berdua. maghrib tuh di situ Udah tuh. maghrib ya. Gue serem tuh, Serem cuma tuh. berdua. Tetap jalan, alhamdulillah akhirnya nyampe jam 6 lebih ke base camp. Gua lapor dulu kita udah selesai, orang Kuningan 7 orang selesai misi pendakian, udah pulang semuanya dan kita langsung ke mobil, nggak bersih-bersih lagi, kita langsung cus ke Sidoarjo dan kita nginep di sini di hotel Luminor ya. Hotel Luminor Sidoarjo. Luminor apa Luminar? Luminor. Luminor Sidoarjo. Itu bro, pengalaman gua di Lawu via Ceto dan jangan lupa subscribe aja dan kita akan explore lagi alam Indonesia nanti tentu dengan keseruan yang berbeda. Terima kasih udah nonton saya, udah nonton kami semua. Gua Dani dan teman gua Bro Dandi. Unjuk salam. Salam pecinta Gunung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.